screening. Jadi kalau ada potensi penyakit ketahuan lebih dini. Karena penyakit yang paling banyak membunuh ini Pak Don sama Tasya itu nomor 1 stroke, nomor 2 jantung, nomor 3 kanker. Nah stroke sama jantung ini 1 juta lebih sendiri per tahun. Itu bukan penyakit yang kena besoknya meninggal gitu, enggak. Ini pasti darah tinggi lama, kita merasa sehat, nggak minum obat gitu. Oh kena stroke, kena jantung sampai 3 tahun. Atau gulanya tinggi, kita pasti merasa sehat, didiemin, terus minumnya manis-manis. Atau yang ketiga, kolesterol tinggi, didiemin. Jadi asal kita bisa tes darah, itu kan gampang lihat tekanan darah 120-80 nggak, atau gula darahnya HbA1c 5,7 nggak, atau kolesterolnya di bawah 200 apa nggak. Kalau itu jaga, insya Allah harusnya umurnya 74 tahun itu rata-rata usia kan. Pak Don yang paling dekat. Pak Budi, tapi ini saya mengutip dari harian Kompas ya. Jadi kalau tadi Pak Budi bilang sudah 620.000 per hari, tapi sebenarnya kan target awalnya tuh 1 juta ya per hari ya. Nah, ini kemudian ada catatan soal sebaran dan juga soal kesadaran masyarakat. Challenge-nya apa sih Pak sebenarnya di lapangan ketika ada 2 ini yang harus kemudian jadi PR supaya bisa mencapai target? Kalau sebaran memang kita lihat belum sesuai populasi. Jadi kalau harusnya kan kalau cek kesehatan gratis ini paling banyak harusnya Jawa Barat dong. Kan? Ini belum. Jadi paling tinggi itu masih Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi memang dari sisi sebaran kita masih memastikan agar seluruh kepala daerah, seluruh kepala dinas kesehatan, seluruh puskesmas bergerak bersama-sama. Tapi kalau saya lihat, ini udah berlaku di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi. Jadi saya nggak khawatir lah, memang ada daerah yang cepat, ada daerah yang kurang cepat. Analisanya sejauh ini kira-kira kenapa yang satu lebih cepat? Biasanya komitmen dari pimpinannya. Komitmen dari pimpinannya. Itu tugas saya melakukan advokasi. Karena nggak mungkin, saya belajar dari COVID, nggak mungkin kita bisa lakukan sendiri. Ini harus bersama-sama. Nggak bisa eksklusif ini programnya Kementerian Kesehatan, harus ditransfer ini jadi inklusif, ini jadi gerakan yang setiap pimpinan itu bisa. Itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya mengenai awareness. Nah, memang orang Indonesia seperti yang Pak Don bilang, itu masih suka nunggu sakit dulu. Nah, itu yang sekarang pelan-pelan kita lagi dorong tuh melalui lewat sosial media. Sengaja saya datang ke sini ya supaya itu bilang, mau nggak usianya 74 atau mau di bawah 70 kan semua mau 74 kan Pak Don juga masih mau kan bisa lihat cucu bisa kalau mau 74 ya CKG gratis kok ini setiap tahun. Sama satu lagi Pak, ada dari angka yang mendaftar 45 juta kemudian yang benar-benar cek kesehatan hanya 42 juta, ada analisa juga tidak dengan gap angka ini? Ada, jadi saya tanya kenapa tuh 3 juta nggak masuk. Ternyata kalau dia daftarnya online, kita kan daftarnya bisa online tuh kayak ada bisa daftar sisa kayak kita ke bioskop kan, bisa beli online, bisa beli di tempat. Cuma kalau ini kan nggak beli, hanya daftar, gitu kan. Kalau beli kan uang udah dipotong dia pasti datang. Jadi kalau dia daftarnya online, itu hampir 30-40% hilang. Itu nggak jadi. Tapi kalau dia datang ke puskesmas, itu jadi. Nah itu sebabnya belajar dari situ. Ini kan pertama kali kita tahap pertama tuh, waktu nggak naik-naik gitu, sampai 200.000 kita lihat kan, oh begini ternyata lebih kalau dia datang bisa. Makanya kita lakukan di bulan Juni kita luncurkan yang cek kesehatan murid ya. Nah itu yang murid akhirnya kita ke sekolah. Sudah mulai di bulan Juni. Itu kita datanginya di sekolah. Jadi mereka tuh emang harus ada apa physical presence ya, harus ada kehadiran fisik. Dan dijemput bola juga ya Pak. Kalau dan sekolah kan gampang kan, sekali datang dapatnya banyak. Kalau begitu bisa ke kantor juga dong. Nah, kita mau Januari. Jadi nanti kita kantor dan supaya menarik kita bisa bikin rankingnya. Jadi siapa pegawai lebih sehat antara Nusantara TV, Metro TV, TV One, Metro TV banding-bandingin. Karena kan kalau kita lihat ya, saya tidak tahu apakah akan ada korelasi antara pemeriksaan kesehatan gratis di mana orang dengan begitu dia lebih preventif dan biaya BPJS kesehatan orang yang datang sakit gitu. Itu sudah ada hitungannya, jurnalnya udah ada banyak sekali. Kalau saya kasih contoh yang real aja. Di Amerika itu sangat kuratif. Jadi orang Amerika tuh nunggu sakit dulu. Itu spending per kapitanya dia
outcome-nya hasil, output atau KPI atau targetnya orang sehat kan usia panjang kan? Iya. Negara yang sehat pasti umurnya panjang-panjang. Panjang. Nah, Amerika tuh 79 tahun. Tapi dia harus spend rata-rata per tahunnya $11.900 untuk kesehatan. untuk capai 79 tahun. Oh, iya, iya. Dia punya 2 negara tetangga tuh, Panama sama Kuba. Usianya sama 79 tahun. Nah, tapi mereka spendnya 1.900. Jadi kalau saya jadi orang Amerika 70 tahun saya pindah paspor jadi Kuba. Kenapa? Umurnya sama, gitu kan? Tapi spendingnya hemat $10.000 per tahun kan? Mendingan saya bisa dihitung seperti itu. Negara yang rendah-rendah itu Jepang 84, spendingnya 5.000. Korea 83,9, 84, 4.000. Singapura paling bagus. 84, 3.300. kita 140. Usianya 72 sekarang. Nah, orang-orang yang rendah-rendah ini, yang spendingnya rendah usia panjang, itu kalau Pak Don lihat, itu semuanya prevention. Jadi saya kasih contoh nih, saya ketemu sama orang Singapura kan, ketemu. Ada 3 perbedaan saya lihat. Jadi kalau perbedaan nomor 1, itu warna air minumnya. Kalau orang Indonesia ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kuning, jeruk. Sana bening semua. Iya, berbeda aja ya. Betul. Yang nomor 2, menunya. Di menunya kan ada pilihan, makan siang, daging apa, ikan atau apa. Kalau kita campur-campur, ada yang daging, ada yang ikan, ada yang ketoprak apa sana, semua ikan semua. Nah, yang ketiga yang menarik. Begitu kita duduk, kita lihat fisiknya. Singapura tuh fisiknya kayak Tasya semua. Kalau Indonesia fisiknya Pak Don atau Ibu Besar. Waduh. Itu betul. Coba aja, orang Jepang coba. Ikat pinggang 33. Ya, itu Pak Don yang ngomong. Ya bukan saya, itu Pak Don yang ngomong. Pak Budi, tapi Pak Budi dari kalau memang idenya ini kan bagus sekali ya Pak Budi, dan terus kemudian kita juga takjub bagaimana program ini bisa dilaksanakan dengan sangat cepat dari Februari ke Oktober. Tetapi kalau idenya adalah untuk bisa mengetahui atau mendeteksi penyakit lebih awal dan kemudian mengobatinya sehingga kemudian life expectancy-nya bisa lebih panjang, setelah cek kesehatan gratis nih apa Pak? Nah, jadi itu dicek kan banyak kan, ada jiwa segala macam. Saya bilang, kalau kebanyakan pengalaman sebagai CEO dulu, itu nggak fokus. Iya. Udah kejar aja yang paling penyebab kematian paling tinggi. Oh, itu jadi yang 3 tadi. Stroke jantung. Iya. Kita kejar, jadi sekarang udah mulai dikejar, tapi nanti Januari akan kita bikin masif. Itu kalau dia darah tinggi. Itu kan 120-80 hijau. Antara itu sampai 140-90 kuning. Di atas 140-90 kan merah. Kalau dia merah, dia datang ke puskesmas, dia dapat obat gratis namanya amlodipin, dia minum tiap hari. Nanti setiap bulan diukur lagi. Diukur lagi. Harusnya dalam 3 bulan dia turun. Sama, kalau gulanya tinggi, dia dikasih obat metformin, dia minum tiap hari, nanti diukur lagi. Kalau ternyata 3 bulan dia turun, itu bagus. Kalau enggak, ya dia harus dikasih kombinasi obat yang lebih baik lagi. Semua jurnal yang kita lihat, kayak Korea gitu, kenapa tingkat life expectancy-nya tinggi sekali? Itu gara-gara dia kontrol darah tinggi sama gula. Itu saja. Jadi darah pokoknya ya. Ya, darah, tekanan darah, gula darah, sama lemak darah. Kolesterol itu lemak darah. 3 itu dikontrol. Oke. Jadi usia panjang. Jadi dalam bayangan saya nih Pak Budi, kalau kemudian 42 juta itu sudah mendaftar, mereka sudah dapat laporan nih ya, raport dari kesehatan dikirim mereka. Sini, belum ya? Belum. Ya, karena biasanya emang cek kesehatannya kan bukan yang semewah yang diberikan perusahaan-perusahaan besar. Saya ngerti. Dan saya bilang, nggak apa-apa, kayak COVID kan, COVID juga sama. Apa semuanya mesti disuntik puskesmas? Enggak juga, boleh juga disuntik di mall, disuntik di kita juga pemerintah merasa terbantu. Buat saya yang penting semua masyarakat bisa ikut. Coba Pak Presiden Prabowo itu keinginannya Indonesia emas karena masyarakat sehatnya bisa tercapai. Jadi itu 1 Januari saya sedang persiapkan ke kantor-kantor. Semua kantor saya minta kalau ada tes masukin ke sistemnya kita. Karena sehingga bisa supaya bisa dapat obat. Pantas Pak Prabowo sebut hanya 2 program yang menarik yang dia sebut kemarin itu MBG sama cek kesehatan gratis. Iya. Dan itu problemnya itu kan soal awareness publik kan. Itu kan masih harus dibuat, bukan hanya sistem tapi dia harus jemput bola seperti tadi ke sekolah sama ke kantor. Publik tuh kadang-kadang kalau beritanya positif kurang tertarik gitu. Masalahnya begitu sakit cerewetnya luar biasa. BPJS antri dikit ribut. Iya, betul.
Padahal kalau udah antri di rumah sakit, saya terus terang pada, senang nggak sih masuk rumah sakit? Ya enggak lah. Nggak mau lah. Mendingan kita hidup sehat. Jadi itu sebabnya maunya kita udahlah lebih murah dan kualitas hidup lebih baik. Kalau kita jaga, kita tetap sehat, jangan sampai. Jadi tolong kasih tahu di masyarakat. Oke, pasti kalau yang sudah cek kesehatan, saya yakin abis itu ketakutan dan kemudian lebih mengontrol hidupnya, makan sehat, lebih olahraga, dan kemudian menjaga kesehatan dengan lebih baik. Tapi kita harus break dulu, Bang Don, Pak Budi, kita jeda dulu. Kita akan boleh minum, boleh makan snack, nanti kita akan kembali usai jeda berikut.